Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Dan kita sedang memasuki hari-hari di mana kita akan meninggalkan tahun 2022 dan kita akan memasuki tahun 2023 dengan begitu banyak hal yang sudah terjadi dalam hidup kita. Dan kita bersyukur Tuhan masih terus menolong, memimpin, dan memberkati kehidupan kita. Kita sedang belajar sebuah topik menempuh jalan yang lain lewat kisah Natal yang terjadi, khususnya peristiwa ketika Yesus sudah lahir di Bethlehem. Ada sekelompok orang bernama orang-orang Majus yang ditafsirkan adalah orang-orang yang pintar, bijaksana, memahami berbagai ilmu tentang astrologi, perbintangan, kedokteran, filsafat. Dan dalam pembelajaran mereka akhirnya menemukan ada sesuatu yang terjadi di mana mereka mempelajari juga Alkitab, kitab nubuatan para nabi, dan menemukan bahwa raja orang Yahudi. Mereka bertanya dan itu menimbulkan kegemparan. Dan itu luar biasa karena mereka bukanlah orang yang imam-imam atau para orang-orang Farisi, tapi mereka hanyalah orang-orang Majus yang datang dari timur. Karena itu Bapak Ibu, ketika mereka akhirnya berjumpa dengan Tuhan Yesus yang baru lahir, mereka membawa persembahan dan mereka menyembah. Dan kita sudah belajar kelompok yang lainnya lagi adalah tentang Herodes. Herodes bertanya dengan teliti, tetapi hatinya tidak bersih. Bahkan dia ingin membunuh bayi Yesus. Karena itu ketika akhirnya orang Majus tidak menemui dia dan terjadi pembantaian anak-anak bayi, ya, banyak ibu-ibu menangis dan itu sangat luar biasa. Jadi Herodes berkata ingin menyembah, datang ke gereja, mulutnya berkata menyembah Tuhan, tetapi hatinya penuh dengan beragam hal yang tidak baik. Terjadi kematian rohani dalam hidupnya. Dan ada kelompok yang satu lagi adalah kelompok para peneliti Alkitab. Hari ini jangan heran kalau ada orang banyak tahu, tetapi dia tidak sampai pada titik penyembahan kepada Tuhan. Ya, dia hanya tahu, memberitahu, ya benar, di sini, tapi mereka sama sekali tidak berjumpa dengan Yesus. Tapi mereka tahu, dan ini terjadi dalam dunia gereja. Tapi saya berdoa biarlah kita menjadi seperti orang Majus, belajar, dan ketika belajar menemukan hal yang indah tentang Yesus, mereka berniat mencari Yesus, dan akhirnya mereka bertemu dan mereka menyembah Yesus. Dan ketika mereka akan pulang, di situ dikatakan karena Tuhan memberikan mimpi, berbicara melalui mimpi. Ingat, orang-orang tua, Tuhan bisa bicara melalui mimpi. Anak-anak muda akan dipakai melalui nubuatan dan penglihatan, tetapi orang-orang tua akan mendapatkan mimpi dan berbagai mimpi ketika Roh Kudus dicurahkan. Dan waktu mereka bermimpi, mereka disuruh menempuh jalan yang lain, jalan yang berbeda, bukan jalan yang semula. Menarik sekali. Dan jalan yang berbeda itu bicara tentang sesuatu yang tidak boleh dilalui lagi sebelumnya. Mereka berjalan di jalan yang lain. Dan ingat, jalan yang lain yang ditunjukkan Tuhan itu butuh yang namanya ketaatan. Kalau saudara ingin menempuh jalan-jalan Tuhan, konsekuensinya cuma satu, taat. Saya sering berkata bahwa kesuksesan itu bukan hanya cerita tentang kehebatan diri kita. Bagaimana kita pintar, jago, luar biasa mungkin. Tanpa ketaatan, sukses kita bukanlah sukses yang bisa bertahan lama. Bukan sukses yang sebenarnya. Karena kesuksesan yang sejati itu semua harus didasari oleh ketaatan. Apabila kamu mendengar suara Tuhan Allahmu baik-baik, dikatakan kita akan terus naik bukan turun. Jadi kita bisa naik bukan turun, dasarnya adalah ketaatan. Jalan-jalan Tuhan, jalan yang berbeda. Karena itu mari kita hari-hari ini, kita memang sedang hidup di situasi yang tidak mudah, situasi akan bertambah sulit. Tapi saya percaya ketika kita berani belajar menempuh jalan yang lain, ketika kita taat, Tuhan akan angkat kita naik tinggi, bukan turun tapi naik. Kita akan jadi kepala bukan ekor. Sekali lagi, dasarnya hanyalah sebuah ketaatan. Jalan yang lain itu, kalau saudara ingin berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menempuh jalan-jalan yang berbeda, jalan-jalan dunia adalah pemberontakan. Jalan-jalan dunia adalah sesuatu yang perlawanan-perlawanan dengan Tuhan, kompromi-kompromi dengan dunia. Tetapi jalan Tuhan itu didasari oleh yang namanya ketaatan. Baik itu belum tentu benar. Karena itu ketika
Saul coba tidak taat, Tuhan menyesal memilih dia. Dia berkata kepada Samuel, aku telah menyesal. Dan ketika Samuel berjumpa dengan Saul, kenapa engkau nggak taat? Wah, Saul berkata, sayang nih. Rakyat berkata, ini domba-domba ini, lembu ini lemaknya sayang sekali. Ini bagus kalau dipersembahkan. Lihat, bahasanya itu sepertinya bagus, indah. Seringkali kita ketemu banyak orang mulutnya indah, kelihatan bagus, tapi hidupnya jauh dari Tuhan. Hidupnya penuh dengan pemberontakan kepada Tuhan. Dan di situ lahir ayat berkata, memangnya ketaatan, dengar-dengaran tuh nilainya sama dengan persembahan atau korban. Korban kita nggak ada nilainya apa-apa kalau kita tidak mendasari dengan ketaatan. Apa yang kita lihat secara agamawi, mempersembahkan korban, tapi tanpa ketaatan, itu kejahatan di mata Tuhan. Itu sama dengan dosa bertenung, itu sama dengan kita menyembah berhala. Karena ketaatan itu melampaui apapun. Dalam statement Pria Sejati berkata bahwa 1 ons ketaatan itu jauh lebih banyak daripada 1 ton doa. 1 ton dengan 1 ons itu tentu lebih berat 1 ton. Tapi 1 ons ketaatan itu lebih daripada 1 ton doa. Karena doa tanpa ketaatan, ibadah tanpa ketaatan, pemberian tanpa ketaatan, pengiringan kita kepada Tuhan tanpa ketaatan, itu sebuah kejahatan di mata Tuhan. Karena itu saya berdoa, biarlah kita lewat pembelajaran orang Majus ini, kita mau menempuh jalan yang lain, jalan yang berbeda. Kalau selama ini mungkin ketika kita punya masalah, jalan yang lama adalah kita ngambek, marah, sensitif, tersinggung, sakit hati, mulut kita menghakimi, memprovokasi. Berapa tahun sudah jadi orang Kristen? Berapa lama saudara ikut Tuhan? Apakah saudara masih tetap hanya seperti orang-orang ahli agama atau seperti Herodes? Mari kita belajar dari orang Majus, menempuh jalan yang lain. Dia belajar mentaati. Saya berdoa biar jalan yang lain adalah jalan yang kita tempuh karena kita mau mengikuti Tuhan, kita taat kepada Tuhan. Karena itu ingat, menerima keselamatan itu gratis, tapi mengiring Tuhan, ikut Tuhan, kita harus pikul salib, sangkal diri. Karena itu kekristenan tanpa pemuritan, tanpa diajari menjadi murid menyangkal diri, ya, menyangkal diri dan pikul salib, wah, kekristenan kita dalam keadaan bahaya. Karena anugerah tanpa ketaatan juga bahaya. Karena kalau saudara mengerti anugerah, kasih Tuhan, kita akan semakin taat dalam kehidupan ini. Kiranya kita menyiapkan diri untuk tahun 2023, untuk kita berjalan dalam jalan-jalan Tuhan, jalan ketaatan, jalan yang sempit, jalan yang sukar, tapi ujungnya adalah kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan, untuk anugerah, untuk kebaikan Tuhan. Diberkatilah setiap kami. Berikan inspirasi pewahyuan Tuhan untuk kami belajar menempuh jalan-jalan yang Kau tunjukkan lewat ketaatan kami. Sembuhkan yang sakit, jamah yang lemah, teguhkan yang bingung. Tuhan berikan arah biar kami seperti orang-orang Majus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.